Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atta sama panidija etang manggalamuttamanti. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, bisa menggunakan waktunya menyisihkan sebagian dari yang dimiliki untuk bersama-sama memperkokoh kembali keyakinan kepada Tiratana. Karena dengan kita memperkokoh kembali keyakinan kepada Tiratana, maka kita sesungguhnya mendekatkan diri kepada ajaran luhur dari Guru Agung Sang Buddha. Mengingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti apa yang seringkali Guru Agung Buddha sampaikan bahwasanya diri kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi sehubungan dengan siapa diri kita secara duniawi adalah apa yang kita lakukan. Sebab kalau kita berbicara diri secara lokutara, secara di atas duniawi, ya tentu tidak ada yang disebut diri karena anatta. Tetapi di dalam lingkup duniawi, kita adalah apa yang kita lakukan. Dan berbicara tentang apa yang kita lakukan adalah berisi tentang 3 hal, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin tahu tentang siapa diri kita juga harus senantiasa melihat apa yang saat ini kita pikirkan, apa yang saat ini kita ucapkan, dan apa yang saat ini kita kerjakan. Seringkali kalau di masyarakat umum, orang berusaha mencari tentang siapa sejatinya manusia. Bahkan ada orang yang mencari sejatining urip. Sampai-sampai pergi untuk bertapa, pergi untuk berpuasa, bahkan tidak jarang meninggalkan semuanya demi mencari sejatinya hidup. Tetapi secara kacamata Dhamma, di lingkup kehidupan perumah tangga, kita adalah apa yang kita lakukan. Maka ketika kita tidak bahagia, ketika kita bahagia sekalipun, itu juga bergantung dari apa yang kita lakukan. Maka penting sekali kita sebagai umat Buddha di saat-saat seperti ini punya kesempatan yang baik. Karena seringkali saya katakan umat Buddha yang beruntung itu bukan hanya umat Buddha yang secara materi bisa mencukupi kebutuhan harian. Seringkali orang juga berhenti di situ. Secara faktor kebutuhan sudah terpenuhi, orang mengatakan, wah sudah terima kasih Bante, apa-apa sekarang tidak kurang. Terima kasih Bante, sekarang apa-apa sudah kecukupan. Anak juga lulus sekolah, pekerjaan juga ada. Ya semua keluarga tidak kurang apa-apa Bante. Memang betul, itu adalah kecukupan, sifatnya yaitu masih keberuntungan di satu sisi. Tetapi di sini menjadi keberuntungan sendiri, tidak semua orang miliki.
yaitu mendekatkan diri untuk belajar dhamma. Nah, kita juga mendengar. Yang penting berbuat baik aja, Bante. Kan hidup kita kan apa yang kita lakukan. Sebetulnya kita tidak usah belajar dhamma, Bante. Yang penting berbuat baik. Kan sudah cukup. Nah, kalau kita berbuat baik, tidak punya standar, tidak punya standar dhamma, ini bisa salah. Ya, bisa salah tempat. Ya, makanya meskipun kita tahu perbuatan baik itu baik, perbuatan baik itu terpuji, bahkan apa yang kita lakukan itulah diri kita. Tetap kita menggunakan acuan, yaitu dhamma ajaran Sang Buddha. Jadi kalau seseorang kita mendengar, ya tidak usah ke wihara lah, tidak usah mendengarkan dhamma, tidak usah puja bakti. Yang penting di masyarakat kita jadi orang baik. Tetapi kalau tidak punya dasar dhamma yang kuat, nanti di belakang itu bisa nggerutu loh. Ya, di belakang itu bisa nggerutu. Di belakang itu nanti bisa kecewa. Makanya tidak jarang kita mendengar. Dulu saya sudah banyak berkorban, banyak menolong orang. Tapi orang-orang sudah pada melupakan saya. Makanya di sini tetap ya perbuatan baik yang kita lakukan tetap acuannya pada dhamma. Makanya Bapak dan Ibu, saya yakin umat Buddha Surabaya ya sudah punya karakteristik yang baik lah. Seperti berdana, wah itu tidak usah diomong. Itu tidak usah diomong. Urusan berdana, wah kalau saya pergi ke Edaka, tidak kurang-kurang makanan. Ya, secara berdana ya itu baik. Praktek sila juga baik. Ya, tetapi meskipun demikian kita tetap improve, meningkatkan, mengembangkan diri kita tetap belajar dhamma. Makanya Bapak dan Ibu jangan terhenti dengan kalimat yang penting jadi wong apik wis ae cukup. Ya jangan berhenti di situ. Ya jadi jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti standarnya itu tidak sesuai dengan dhamma. Bahkan kelihatannya menolong pun yang ditolong tidak tepat sasaran. Ada orang minta dikasih, ya itu baik. Tetapi kita harus tahu siapa yang kita berikan itu. Ya, jadi siapa yang kita beri itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai untuk kebaikan ngasihnya kurang, untuk keburukan ngasihnya kebanyakan. Ya, karena apa? Pemahaman tentang nilai-nilai luhur ini ya penting kita miliki. Maka di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, saya kembali menyampaikan ya supaya para Bapak dan Ibu senantiasa mengingat bahwasannya kita adalah apa yang kita lakukan. Dimulai dari apa yang kita pikirkan. Ini yang harus dimiliki. Karena penyakit ke depan ya, penyakit ke depan yang paling berbahaya itu bukan penyakit kelaparan. Ya. Penyakit ke depan yang paling berbahaya itu bukan penyakit bencana alam. Penyakit ke depan yang paling berbahaya adalah penyakit pikiran. Ya, makanya sekarang kita sudah melihat ya beberapa hari ini ya ada di media-media sosial. Di media-media sosial kita mendengar ya di media-media sosial kita mendengar ada perilaku ya yang sekarang heboh penggunaan narkoba. Ya kan ada beberapa yang terkena narkoba. Kemudian ada prostitusi. Ini kan urusannya urusan pikiran ini. Ya. Ini urusannya urusan pikiran. Maka ketika kita belajar dhamma, ya kita mengelola dulu, diawali dari mengelola pikiran. Oleh karena itu ya para bapak dan ibu, ya kita berusaha untuk mengelola pikiran. Pikiran ini bisa kita kelola, pikiran ini bisa kita jinakkan selama kita mengembangkan ketenangan. Kalau Bapak Ibu punya ketenangan, maka batinnya bisa dikelola. Apa yang membuat kita tidak tenang? Ya, apa yang membuat kita tidak tenang? Yang membuat kita tidak tenang karena kita mudah terbawa emosi. Ya, namanya emotion. E itu energi, motion itu gerakan. Jadi energi yang mendorong Anda untuk bergerak. Namanya emotion. Nah, makanya orang itu yang semula diem, ya
Yang semula baik-baik saja, tidak ada persoalan, ketika dipancing emosinya, ini mulai itu. Makanya bahasa-bahasa di masyarakat, bahasa-bahasa dipakai di media sosial, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terbawa di dalam emosi. Kalau kita kebawa emosi, maka kita tidak punya ketenangan. Kalau kita tidak punya ketenangan, kita kehilangan akal sehat. Ya, makanya nanti para bapak dan ibu, ya kita akan dihadapkan pada kondisi seperti ini ya. Ya ini selama 7 bulan kita bersama di dalam COVID ini ya. Sebisa mungkin, jangan mudah terbawa pada emosi. Khususnya emosi yang seringkali bisa bermunculan di dalam batin kita. Kenapa bisa ada emosi? Ya, emosi itu dalam bahasa Dhamma itu perasaan. Perasaan itu wedana. Ya, wedana itu muncul karena ada pasa, ada kontak. Kontak itu muncul karena ada pintu indria. Dan kita-kita ini pintu indrianya itu lengkap. Ya, mata masih sehat, telinga masih oke, hidung juga masih oke. Di mana pintu indria yang sehat ketemu dengan kontak, maka akan timbul perasaan. Makanya kalau orang budek ya, namanya kalau dalam bahasa Jawa namanya sudorungu, ya, pendengarannya berkurang. Itu kalau ada orang ngomong keras sekalipun dia santai aja. Kenapa dia tidak emosi? Ya karena salayatananya terganggu. Ya. Di mana ada salayatana, di situ ada pasa, ada kontak. Di mana ada kontak, di situ ada perasaan. Nah, umat Buddha ini ketemu dengan banyak kontak. Ya, kontak itu ya indria ketemu objek, itu namanya kontak. Nanti ketika berkontak dengan apapun, jangan mudah terbawa emosi ya. Jangan mudah terbawa emosi ya. Karena rumah tangga yang sudah dibangun dengan sungguh-sungguh, rumah tangga yang sudah direncanakan dengan baik, itu bisa luluh lantah gara-gara diawali bukan karena kelaparan, ya, tetapi karena tidak mampu mengendalikan emosi. Maka tidak jarang satu sama yang lainnya bisa saling padu. Ya, kalau sudah saling padu, adu argumen, rebutan benar, semua membuat satu fakta-fakta, tidak ada yang mau mengelola emosinya, maka bisa terprovokasi. Jadi bukan hanya di media massa saja yang bisa memprovokasi. Rumah tangga ini juga bisa terprovokasi oleh apa? Oleh emosi. Ya, tidak hanya dengan keluarga ya Bapak Ibu ya. Nanti dengan diri sendiri nanti juga bisa loh. Nanti ya ini kan yang hadir ini kan para senior-senior sebagian ya. Ini yang hadir yang sebagian para senior-senior ya. Makin senior ya saya pun juga mengarah kepada kesenioran juga ya. Jadi makin senior ini kadang-kadang fisik ini juga tidak bisa diajak kompromi loh. Ya. Fisik ini juga tidak bisa diajak kompromi loh. Kadang-kadang tidur ya, tidur cepat, bangunnya cepat juga. Setelah bangun enggak tidur lagi. Waduh, jengkel tuh. Bisa jengkel tuh. Ya. Nanti kalau jengkel, nah mulai itu nanti. Kalau jengkel nanti tekanannya naik. Ya, maka sebisa mungkin secara dari sekarang ya, dari sekarang kita belajar. Ya, dari sekarang kita belajar. Sebisa mungkin emosi itu bisa kita atasi. Makanya sebisa mungkin ya di kota Surabaya itu panas. Tinggal di Surabaya itu panas. Ya, tapi panasnya Surabaya jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau masuk ke dalam hati nanti bawanya emosi. Kalau sudah terbawa emosi, kehilangan pikiran tenang. Kalau kehilangan pikiran yang tenang, juga kehilangan dhamma-dhamma yang dimiliki. Makanya di sini para bapak dan ibu biasakan, ya biasakan di pagi hari, ya dibiasakan di pagi hari awali dengan menata pikiran. Nanti kalau bapak ibu sudah terbiasa menata pikiran, ketika nanti ada situasi yang tidak menyenangkan,
Bapak Ibu mudah mengenali loh, peka gitu loh. Aduh, saya ini terbawa emosi ya. Itu peka gitu loh. Ya. Jadi orang kalau sudah terbiasa mengelola batinnya, saat emosi itu muncul itu tahu gitu loh. Ya tahu gitu loh. Ya seperti orang sehat yang sudah terbiasa mengetahui pilek, ya. Itu kalau ada pilek sedikit dia tahu. Aduh, saya kena pilek nih. Dia tahu tuh. Kenapa? Karena ada perhatian. Demikian pula orang yang memperhatikan pikiran, ya, orang yang senantiasa mengelola pikiran, ini nanti tahu, ya, tahu apa? Saat emosi tahu, ya, seperti peka terhadap nafas. Makanya kalau orang emosi itu nafasnya bukan panjang, nafasnya itu cepat, ritme jantungnya itu cepat. Tetapi kalau tidak diperhatikan, ya tidak sempat memperhatikan ritme jantung. Tahu-tahu yang muncul adalah ledakan emosi. Maka sebisa mungkin nanti di dalam keseharian penting sekali, ya penting sekali untuk belajar yang namanya mengelola pikiran dengan ketenangan dan dibiasakan punya pemahaman yang benar. Apa yang kita lakukan itulah diri kita. Ya, jadi kalau kita tahu demikian, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Banyak sekali pikiran yang baik, seperti sifat, ya, seperti pikiran yang sabar, seperti pikiran yang tenang, seperti pikiran yang tidak mudah menyalahkan, seperti pikiran yang tidak mencari-cari kesalahan. Nah, ini pikiran-pikiran yang demikian ini yang suka cari-cari kesalahan ini menjadi pikiran ini yang memang emosi. Makanya sebisa mungkin ya Bapak dan Ibu mesti jaga pikirannya. Apalagi kalau kita sudah belajar meditasi Buddhis. Apalagi kita sudah belajar meditasi Buddhis, ya kan ya. Jadi kalau kita sudah meditasi Buddhis, kita diingatkan untuk pengembangan cinta kasih. Maka di rumah dimanapun, kapanpun, kalau kita punya cinta kasih, maka cinta kasih ini akan membantu. Jadi semua bermula dari pikiran kita. Kalau pikirannya baik, nanti ucapannya baik. Tidak ada ucapan yang indah yang keluar selain dari pikiran yang baik. Ya, jadi tidak ada kata-kata yang indah, tidak ada kata-kata yang menyejukkan selain kata-kata yang berasal dari pikiran baik. Makanya kalau orang berkata kasar itu ya di saat itu pikirannya menjadi kacau. Ya, jadi kalau pikirannya kacau, tutur katanya kacau. Kalau sudah pikirannya kacau, tutur katanya kacau, tidak lama kemudian nanti perilakunya juga ikut kacau juga. Jadi hal yang paling spesifik yang harus kita miliki dari sejak awal, ya ingatlah, kita adalah apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan diawali dari apa yang kita pikirkan. Makanya kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, Bante pikirannya sedih, pikirannya kacau. Kalau pikirannya sedih, pikirannya kacau, pikirannya khawatir. Yang keluar tutur kata apa? Yang keluar pasti tutur kata yang mengkhawatirkan, menakutkan. Makanya setiap bangun pagi ya bikinlah satu kehendak yang baik. Saya seringkali mengatakan kepada para umat, jangan lupa pagi hari untuk menyampaikan satu aspirasi yang baik. Jadi hidup kita bukan hanya rutinitas. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, bangun pagi, kerja, pulang, tidur, bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Ya bukan hanya rutinitas harian begitu. Tetapi diingat, ketika nanti bangun pagi, ya biasakan nih Bapak Ibu nih, bikin satu kehendak yang baik. Makin hari semoga saya sehat, semoga hari ini saya sehat, semoga hari ini saya sabar, semoga hari ini saya bahagia. Ya, diawali di pagi hari. Makanya di pagi hari itu harus muncul antusias itu loh. Muncul antusias gitu loh. Jangan mudah terbawa apa yang semalam mimpi. Bante, saya semalam itu mimpinya buruk.
kemudian lupa membuat aspirasi, kemudian terpikirkan. Ya, ada tadi pagi ada umat, ya, ada umat yang bilang, aduh Bante semalam mimpinya buruk. Mimpi apa? Mimpi menikah katanya. Loh, mimpi menikah mimpi buruk ya? Katanya begitu Bante. Kalau menikah itu katanya, kalau mimpi menikah itu katanya mau mati katanya. Jadi dia, oh, saya baru tahu ini. Nah, pagi hari pikirnya kacau tuh. Jadi pagi hari bukan ingat yang baik. Waduh, ini bakalan mati saya. Nggak usah mimpi sekalipun kita juga akan begitu kok. Kenapa kita harus memunculkan yang begitu? Kalau pagi hari contoh seperti itu nanti yang orang mimpi menikah, ya, ya kan di masyarakat Jawa itu juga ada mimpi macam-macam loh ya. Ya ini bolak-balik ya. Ini jangan percaya dengan mimpi ya. Ini hanya contoh aja yang ada di masyarakat ya. Ya karena mimpi itu banyak sebabnya ya. Jadi jangan kemudian terkecoh dengan mimpi ya. Karena mimpi itu banyak sebabnya. Saya juga mendengar cerita, waduh Bante, saya mimpi dikejar-kejar ular. Mau digigit kaki saya. Wah, ini kalau orang di Jawa ini bagus sih katanya. Wah, ini baru mau dapat jodoh ini. Ya, ya, tetapi di sini ini adalah pemahaman yang memang secara tradisi di masyarakat berkembang. Tetapi tidak lain itu ya masih sifatnya tidak pasti. Khususnya yang negatif tadi yang sudah dimanifestasikan dengan nilai yang negatif seperti mimpi tentang mimpi menikah. Kalau pagi hari sudah diisi kacau, ya pikirannya takut, aduh nanti mati. Dia cerita begitu. Wah, pagi hari kalau pikirannya kacau, ya aktivitas seharian itu menjadi kacau loh. Ya, waduh, nanti kalau benar nanti siapa? Nanti kalau bukan saya nanti jangan-jangan juga anggota keluarga saya. Waduh, mikir kacau lagi tuh. Ya, makin kacau lagi. Makanya Bapak dan Ibu diingat, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ya, maka segera mungkin kalau emosi kita kacau, segera mungkin ya, segera mungkin ubahlah diisi dengan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kalau kacau jangan diisi dengan kalimat negatif ya. Jadi kalau kacau, isilah dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya, ini diingat nih. Karena kita kan harus hidup berkesadaran. Jadi kalau ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan, ya, apalagi ya ada isu-isu, wah ini hari akan tua, nanti akan muncul gunung meletus berinisial S, ada yang mengatakan begitu, waduh, ya nanti kacau juga nanti. Maka sebisa mungkin ya Bapak dan Ibu yang ada di rumah ya, sebisa mungkin jaga pikirannya, jaga pikirannya. Jadi meskipun tidak tercapai apa yang mungkin diharapkan, minimal diawali. Diawali di malam hari, di pagi hari, di setiap apapun lah. Di saat pikiran kita kacau, terbawa emosi yang buruk, ya Bapak Ibu kelola pikirannya. Andai kata tidak bisa mengucapkan kata-kata yang positif, cobalah jangan lupa untuk menarik napas yang panjang. Kalau napas ditarik panjang, dihembuskan pelan-pelan, ini juga bisa menetralisir kondisi batin kita. Makanya jangan mudah terbawa emosi. Nanti kalau terbawa emosi, ya nanti kita lupa diri. Kalau kita lupa diri, kita akan bergantung sama situasi. Jadi orang yang hidupnya hanya menggantungkan yang di luar, ya ini tidak aktif namanya. Jadi di sini Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, ya nanti sebisa mungkin ingat ya sebisa mungkin diingat untuk menjaga pikiran. Khususnya di sini ya biasakan jangan mudah terbawa emosi. Supaya tidak terbawa emosi, jangan lupa untuk menenangkan pikiran. Cara untuk menenangkan pikiran sangat banyak macam. Ada dengan meditasi, ya. Ada juga membuat kalimat positif ke dalam dirinya. Semoga saya berbahagia, semoga saya sehat. Ya jangan lupa tuh, ya jangan lupa. Nah, termasuk juga menarik napas panjang.
Jadi banyak macam yang umat rumah tangga bisa lakukan. Apakah dengan olahraga, gerak keliling, yang sifatnya menenangkan lah. Jadi jangan mudah terbawa emosi. Memang orang punya pikiran untuk berpikir, tetapi pikiran jika tidak dikelola dengan baik akan membawa pada emosi. Kalau sudah terbawa emosi, nanti lupa kontrol diri. Kalau tidak bisa kontrol diri, akhirnya kehilangan ketenangan. Kalau ketenangannya hilang, ya sudah. Hidupnya akan ketemu dengan kesulitan dan banyak hal yang mengganggu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya di kesempatan malam hari ini ya, sebagai satu pengingat lah. Namanya Anusasana itu khotbah pendek, namanya Anusasana. Ya, jadi khotbah pendek namanya Anusasana. Kalau khotbah panjang namanya Dhammadesana. Ya, jadi ini sebagai pengingat yang perlu saya sampaikan kepada para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Senantiasa kita untuk belajar ketenangan dari sekarang. Ya, karena kita tidak hanya bertemu dengan masalah yang dari luar, kita juga akan ketemu dengan masalah dengan diri sendiri. Karena kita makin hari akan ketemu dengan banyak hal. Mungkin yang cocok, mungkin yang tidak cocok. Itulah fenomena kehidupan. Selama Bapak Ibu mengisi pikirannya dengan pikiran yang baik, maka ucapannya juga akan baik. Nanti bertindak pun juga baik. Kalau pikirannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik, otomatis Anda jadi orang baik. Maka di masyarakat tuh ada istilahnya, dia itu sabar loh Bante. Kenapa dia disebut sabar? Karena apa yang dilakukan seperti halnya biasanya yang dimiliki oleh orang yang sabar. Mampu menahan diri, memiliki ketenangan, maka dia dilabeli sebagai orang yang sabar. Demikian pula, oh dia pemarah Bante. Kenapa dia dapat label pemarah? Karena ucapannya itu kasar, tindakannya juga kasar, maka dia dilabeli sebagai pemarah. Demikian pula, oh Bante dia itu pelit loh. Kenapa ada orang dapat gelar pelit? Karena tindakannya mengarah kepada sulitnya berbagi. Jadi di sini adalah kita adalah apa yang kita lakukan. Kita adalah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu ya, marilah kita menggunakan sisa waktu yang kita miliki ini untuk senantiasa menuntun diri kita, khususnya diawali. Ayolah kita berpikir yang baik, ayolah kita berucap yang baik, dan ayolah kita setiap saat, meskipun ada kesulitan apapun, isilah dengan perilaku yang baik. Ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga Anda senantiasa sehat, sejahtera, dan semoga segala malapetaka, penyakit, ketakutan, dan hal buruk yang tidak kita kehendaki, semoga menjadi lenyap adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada pemimpin puja. Terima kasih.